Oke, Sobat Zen Hukum, salam berjumpa lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa dan saya tidak membuat video karena ada beberapa kesibukan. Sobat Zen Hukum, di video kali ini saya sedang membersamai Bung Taufik. Halo Bung, apa kabar? Halo Bung, itu baik-baik. Gimana kegiatannya Bung? Alhamdulillah lancar. Kesibukannya sekarang apa? Ya masih sama kesibukan akademik dan hal-hal lain. Oke, Sobat Zen Hukum, Bung Taufik ini bukan kali pertama ya saya undang ya Bung ya. Ini kali yang kedua saya undang karena saya melihat banyak potensi ya dari Bung Taufik ini untuk dibagikan kepada halayak umum tentunya. Ya harapannya ilmunya berguna pastinya Bung ya. Amin. Dan Bung Taufik ini juga bagi saya adalah leader dalam bagaimana mengasah pengetahuan hukum tentunya. Jadi gini Bung, di media sosial kan sekarang lagi rame-ramenya kan bagaimana statement dari seorang pakar politik, pengamat politik Bung Rocky Gerung itu ditengarai oleh sebagian masyarakat bahwasannya membuat kegaduhan. Bahkan di level yang paling jauh ada beberapa orang yang mengklaim relawan dari Presiden Joko Widodo membuat laporan kepolisian dengan dalil pencemaran nama baik, pencemaran nama baik kepada kepolisian, kepada Presiden Joko Widodo. Mungkin saya ingin sedikit mendengarkan seperti apa sih pandangan Bung mengenai laporan dari relawan Joko Widodo ini terhadap Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung. Pertama Bung Yosep dan Sobat Jajan Hukum, mungkin terkait dengan pelaporan yang dilaporkan oleh beberapa pihak yang diduga Rocky Gerung melakukan atau melanggar tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Pertama dalam aspek penegakan, kalau saya melihat terkait dengan pelaporan, hal yang paling pertama yang harus didudukan adalah tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana itu sendiri dan tindak pidana penghinaan itu sendiri, Bung Yosep. Pertama, saya pikir sudah menjadi konsumsi umum bahwa tindak pidana penghinaan merupakan satu unsur delik atau rumusan delik yang itu bersifat subjektif, dan standar untuk bagaimana kita melakukan pelaporan ataupun mengatakan bahwa itu merupakan satu tindak pidana penghinaan, yang pertama harus terpenuhinya itu kan dia unsur subjektif. Artinya yang merasa dihina yang harus melaporkan. Itu yang pertama. Kalau apakah dalam hal ini ranah praktek bisakah masalah Rocky Gerung terkait dengan itu bisa dilaporkan? Bagi saya bisa saja. Nah, namun yang punya hak penuh dalam hal ini berdasarkan rumusan delik penghinaan, orang yang merasa diserang martabat dan kehormatannya atau merasa penghinaan ini kan tujuannya adalah karena melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang diserang, yaitu nama baik, kehormatan dari yaitu perbuatan-perbuatan merendahkan. Nah, yang menjadi poin penting yang harus digarisbawahi adalah penghinaan itu merupakan satu unsur delik yang harus dipenuhinya. Dapat dikatakan tindak pidana harus ada syarat pengaduan. Secara formilnya perlu adanya pengaduan dari yang bersangkutan atau orang yang merasa dirugikan. Tapi satu sisi, apakah relawan itu bisa mengadukan di ranah kepolisian? Pertama,
kita harus dudukan apabila hal itu menurut saya secara hukum dapat saja diadukan, tapi harus ada kuasa. Misalkan relawan itu statusnya dia mungkin pendukung atau apa, tapi posisinya dia itu dikuasakan atau kapasitas daripada ini relawan itu adalah kuasa hukum atau lawyer. Nah, bisa dikuasakan untuk melakukan pengaduan. Saya pikir secara formilnya begitu. Tapi secara subjektif dan unsur materinya memang perlu orang yang merasa dirugikan yang melaporkan. Oke. Kira-kira begitu, Bu. Baik ya, Sobat Jalan Hukum, saya kira sangat substantif ya pembahasan, dan ada beberapa poin yang saya catat tadi perihal salah satu syarat di prosesnya ya kasus pencemaran nama baik ini, penghinaan ini, harus ada pelaporan dari orang yang merasa dicemarkan, entah itu nama baiknya dan segala macamnya. Oke, Bung Taufik, pertanyaan yang kedua nih dari saya, dan saya kira pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang memang mencoba publik tanyakan. Apakah ketika proses laporan ini ditolak oleh Bareskrim atau kepolisian, bahwasannya relawan Jokowi ketika melaporkan dan ditolak oleh kepolisian, apakah memang benar di sana Bapak Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung ini tidak melakukan ujaran kebencian? Mungkin saya sedikit mencoba sasar ke ranah soal bagaimana unsurnya sedikit ya, Bung ya. Siap. Mungkin di sana, Bung. Oke. Nah, pertama begini, Bung Yosep, memang soal bagaimana ini ditolak, laporannya ditolak atau diterima, itu memang itu kembali kepada ranah penegak hukum yang punya perspektif dan hasil sendiri. Nah, tapi secara teoritis akademik hukum, bagaimana memandang itu secara normatif, bahwa dalam hal ini penghinaan, perbuatan penghinaan itu adalah perbuatan, dalam sederhananya itu adalah perbuatan merendahkan. Nah, jadi ada beberapa unsur dalam rumusan norma, memang pembentuk undang-undang sendiri tidak menerjemahkan apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan penghinaan. Nah, cuman oleh beberapa ahli atau dalam istilah hukum itu doktrin, itu punya perspektif, punya cara pandang bagaimana menerjemahkan apa itu penghinaan itu. Nah, banyak khalayak umum juga berasumsi, dan pandangan secara hukum mungkin penghinaan pertama harus diletakkan apa itu penghinaan, yang kedua kita melihat untuk dapat dipidananya seseorang perlu ditelaah secara unsur. Nah, apakah unsur-unsur secara material terpenuhi atau tidak? Nah, baru ketika apabila unsur secara material itu terpenuhi, nah maka dapat ditetapkan atau dapat disangkakan kepada si yang bersangkutan. Kalau misalkan unsur-unsur terpenuhi, itu dipidana. Yang pertama, di hukum pidana positif penghinaan, rumusan pokok dan secara umum itu dirumuskan di dalam pasal 310 KUHP. Nah, nanti bentuk khususnya itu nanti diatur secara khusus di beberapa peraturan, misalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu merupakan satu rumusan khusus, tapi unsur rumusan pokok umumnya itu ada di pasal 310 KUHP, 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, di dalamnya terdapat ada unsur objektif dan unsur subjektif di dalam satu rumusan norma itu di pasal penghinaan. Nah, untuk memenuhi yang paling fundamental yang perlu saya sorot dalam kasuistis ini adalah begini, Bung Yosep. Pertama, unsur subjektifnya yang paling poin penting adalah, kalau oleh Adami Jejawi begini, Bung Yosep, kata Adami Jejawi, kan ada mengatakan ini delik aduan dan ini delik biasa. Untuk membedakan delik biasa tanpa diadukan juga dapat ditindak. Nah, sementara delik dia status dari satu rumusan norma yang diklasifikasikan sebagai satu delik aduan,
itu harus adanya syarat mengadu, gitu. Nah, bagi kepada yang merasa dirugikan. Namun oleh Adami Jazari dia mengatakan bahwa bukan berarti seseorang itu tidak dapat diklasifikasikan dia melakukan tindak pidana, tidak dapat diklasifikasikan dia tidak memenuhi unsur tindak pidana, gitu. Bisa saja perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai satu perbuatan pidana, tetapi karena salah satu unsur yaitu syarat melapornya tidak dilakukan, maka ini tidak dapat ditindak secara hukum, gitu. Nah, maka dalam hal ini saya ingin bilang sederhana dalam pemahaman hukumnya begini, Bung Yosef. Taruhlah kalau dalam kasuistis Rocky Gerung, taruhlah itu merupakan satu penghinaan, gitu. Taruhlah begitu. Itu kata itu misalkan kata yang disampaikan itu merupakan satu rumusan dapat diklasifikasikan sebagai dia memenuhi unsur penghinaan. Tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur penghinaan tidak cukup hanya terkait dengan apa yang disebutkan kayak merendahkan, gitu, sebagai diksi norma. Tidak hanya demikian, tetapi ada unsur kayak misalkan begini. Saya menyampaikan bahwa ini satu contoh si A, gitu. Saya menggambarkan dia dengan kata tolol, misalkan. Nah, kata tolol ini ketika saya gambarkan kepada sesuatu, gitu, taruhlah dia melekat kepada subjek. Gitu. Nah, tetapi kata ini ketika oleh subjek yang saya tuju tidak merasa menurut interpretasinya itu bukan satu bentuk penghinaan, maka itu bukan penghinaan dalam ruang rumusan norma penghinaan itu. Tapi apakah dia adalah penghinaan dalam konsumsi publik atau dalam perspektif? Semua orang bisa berasumsi, semua orang bisa berspekulasi, semua orang bisa berpandangan bahwa diksi itu adalah penghinaan. Tetapi apakah penghinaan dalam pengertian rumusan norma, gitu, dalam unsur tindak pidana? Sudah barang tentu tidak. Kenapa? Karena harus orang yang dituju itu harus merasa dirugikan atau merasa dia melanggar, dia difitnah atau direndahkan, gitu. Maka maka saya analogikan tadi bahwa taruhlah diksi itu atau kata tolol misalkan itu dia mengarah ke subjek dan taruhlah itu diasumsikan dia mengarah ke subjek, bukan kritik ya. Taruhlah dia mengarah ke subjek. Tetapi apabila orang yang saya tuju tidak merasa bahwa itu merupakan satu perbuatan menghina, maka ini tidak memenuhi unsur rumusan norma sebagaimana dirumuskan di dalam pasal penghinaan di hukum pidana. Kira-kira begitu, Bung. Oke, baik, Bung. Ya. Jadi memang di beberapa pemberitaan juga, Bung, itu kan pers mencoba untuk menelaah seperti apa respon dari, saya kira penjelasan Bung tadi rinci sekali, dan juga saya coba korelasi dengan jawaban presiden atau tanggapan presiden terhadap persoalan ini. Saya kira arahnya ke sana dan sama bagaimana presiden untuk tidak menanggapi secara serius, ya. Yang pertama, yang kedua karena presiden juga untuk lebih fokus ke bagaimana menata Indonesia, lebih tepatnya demikian. Saya kira begitu ya, Bung Taufik dan juga Sobat Jalan Hukum. Ini pertanyaan selanjutnya juga, Bung, dan pertanyaan ini juga saya kira pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul di kepala atau benak semua orang masuk pegiat media sosial. Dalam posisi sekarang situasinya begini, ketika laporan dari relawan atau simpelnya laporan dari relawan itu diterima dan Rocky Gerung di sini dalam hal ini itu dipidanakan. Saya ingin mencoba untuk mengulas seperti apa Bung melihat persoalan ini ketika yang melaporkan di sini bukan presiden ya, Bung ya, tapi relawan, dan laporan ini diterima dan diproses dan Rocky Gerung dipidana. Kira-kira menurut pandangan Bung itu seperti apa? Bagi saya kalau misalkan pertanyaannya ini laporan diterima dan ini ditindaklanjuti dalam proses acara hukum formilnya.
dalam proses peradilan. Dan diksi di pidana ini kan sudah barang tentu dia sudah melewati tahapan proses yang cukup panjang dan bahkan di level melampaui, sudah sampai pada level putusan. Nah, kalau sudah kita bicara pada di pidana. Nah, kalau pada ruang itu, misalkan saya mau, ini kan Bung Yosep, nanti kita lihat perkembangan dari kasusnya apabila direspon dia sampai pada tahapan di pengadilan dan ini memang taruhlah ditindak secara hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan satu tindak pidana penghinaan, itu perlu ditelaah secara formil terkait dengan, karena kita melewati tahapan-tahapan pembuktian dan seterusnya. Namun perspektif saya melihat bahwa untuk laporan itu pertama kan sudah barang tentu bersifat konfirmasi. Kita melewati tahapan penyelidikan dan penyidikan, bahkan sampai pada tahapan tuntutan dan putusan di pengadilan. Terkait dengan kalau misalkan hal itu terbukti secara sah dan meyakinkan dan diputus oleh majelis bahwa ini merupakan satu tindak pidana, bagi saya itu tergantung kekuatan pembuktian. Kita sanggup membuktikan dan sanggup dibuktikan bahwa apakah perbuatan ungkapan itu merupakan satu bentuk penghinaan. Nah, itu yang kedua. Berarti kalau misalkan cuman secara formil, bagi saya, dan ini juga melekat pada laporan itu, tidak hanya dia pada dataran formil Bung Yosep, tapi dia juga melekat pada rumusan unsur norma itu di dalam tindak pidana penghinaan itu sendiri. Makanya kalau misalkan sampai saya bilang tadi bahwa terkecuali ini dikuasakan. Ya, dikuasakan kepada kuasa hukum untuk ditindak secara hukum karena mungkin merasa dirugikan. Tapi bagi saya melihat bahwa tanggapan Presiden Joko Widodo sendiri bahwa dia lebih katakan itu masalah kecil dan tidak perlu ditanggapi serius dan fokus pada pekerjaan. Saya kira ini menggambarkan bahwa pihak Presiden secara subjektif itu ke depan prosesnya seperti apa nanti kita ikuti Bung Yosep. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Bung Taufik atas uraiannya. Saya kira cukup detail dan rinci juga ya pembahasannya. Dan saya coba mengambil beberapa sari-sari yang memang pembahasan ini itu melekat pada apa yang sedang ramai dibincangkan di media maupun di ruang-ruang nyata ya. Yang pertama tadi saya coba konklus dari beberapa hal soal pelaporan. Pelaporan relawan Jokowi itu akan diproses apabila itu dikuasakan. Itu apabila presiden dalam case ini, apabila Presiden Joko Widodo memberikan kuasanya untuk buat laporan, itu akan diproses. Selanjutnya, kalau kita coba telah dalam berbagai aspek dan juga realitanya, situasinya sekarang kan Pak Jokowi tidak merespon dalam bentuk membuat laporan dan segala macamnya maupun dikuasakan, yang artinya ya asumsi-asumsi publik itu akan tetap masuk ya antara, dan muncul pertanyaan besar di kepala semua orang, ini sebenarnya perbuatan pidana atau tidak ya. Itu yang terjadi sekarang perdebatannya. Mungkin perbincangannya demikian nih ya Bung Taufik. Saya kira banyak hal yang kita perbincangkan dan saya kira waktunya juga masih terlalu fleksibel untuk kapan-kapan lagi kita mengobrol. Mungkin closing statement dari saya, bagi saya pribadi dengan situasi hukum di Indonesia, saya beranggapan bahwasannya hukum itu tidak pernah mati, cuman hanya tertidur. Salam literasi dan salam penegakan hukum. Terima kasih Bung Taufik. Siap. Terima kasih Bung Yosep.